せーの。Halo guys, senang sekali kembali lagi di channel Tilcool Stories. Dan di video kali ini akan menceritakan film Red Order 2021. Film ini adalah film Japanese yang mengisahkan tentang seorang wanita lesbian. Dan gimana cerita rangkumnya? Langsung saja ke filmnya. Oke, tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen juga, oke? Oke, lanjut. Di awal film, tepat di malam harinya, diperlihatkan seorang wanita bernama Rei Nagasawa yang berkunjung ke klub malam untuk menemui seorang pria yang entah siapa namanya. Yang jelas saat ingin pulang dari klub tersebut, Rei Nagasawa, atau yang lebih simpel kita sebut saja Rei, mengajak pria tersebut buat unboxing serabi momoknya yang masih tersegel alias belum tersentuh oleh pria manapun. Saat pria itu fly dengan kenikmatannya, Rei pun langsung mengambil pisaunya dan menyayat leher pria tersebut. Rei pun hampir terbunuh karena ia yang terdorong dan menghantam meja kaca hingga pecah. Namun tak kehabisan akal, Rei pun mengambil pecahan kaca dan menyayat leher pria tersebut untuk yang kedua kalinya, dan itu jelas membuat pria itu pun tewas. Adegan pun flashback sehari sebelum kejadian tersebut. Terlihat Rei yang sedang membeli cake untuk kue ulang tahun yang diberikan kepada temannya. Dan saat itu pun ia mendapatkan telepon dari teman lamanya untuk datang ke rumahnya. Sampainya pun di rumah temannya, Rei dibuat terkejut ketika saat teman tersebut membuka pakaiannya dan menunjukkan bekas luka siksaan dari sang suaminya. Dan karena kesal dengan suami temannya, Rei yang dimintai oleh temannya untuk membunuh suami temannya mengiyakan permintaan dari temannya tersebut. Paham gak kalian? Kembali ke adegan awal atau sesudah Rei membunuh pria tersebut, Rei menelpon temannya atau kita sebut saja Nanai Shinoda untuk memberitahukan suaminya yang telah tewas. Namun sayang ia meninggalkan jejak CCTV juga sidik jari. Untuk itu pun Nanai menjemput Rei dan pergi dari kota tersebut dengan sejauh-jauhnya. もう誰もあんたのこと殴らない。レッツゴー。 Tak tahu ingin kemana, mereka pun terpaksa untuk pulang ke rumah lama Nanae yang jelas berbeda dari rumah yang lebih mewah. Dan ketika sesampainya, Rei dibuat nostalgia saat melihat piala Nanae saat waktu masih sekolah, yang mana ia mengingat Nanae yang merupakan siswa atletik yang entah bagaimana ia suka kepadanya. Dan ketika pulangnya, ia disambut ibunya yang ternyata adalah seorang lesbian. Dan dapat disimpulkan Rei telah diwarisi nafsu lesbian dari ibunya. Besoknya Rei mengajak Nanae pulang bersama, dan ketika di perjalanan Nanae berhenti untuk membeli sepatu. Namun ternyata ia mencuri sepatu dan dikejar petugas hingga ia terjatuh. Dan dari situlah ia ingin berhenti sekolah karena kakinya yang terluka. Sudah tidak dapat lagi menjalankan beasiswa sebagai seorang atletik. Dan dari situ Rei ingin meminjamkan uang kepada Nanae untuk melanjutkan sekolahnya. Dan untuk membayar pinjaman Rei, Nanae diberi waktu 5 tahun. Dan jika selama itu ia tak mampu membayarnya, Nanae harus mengizinkan Rei melepaskan hasrat lesbiannya kepadanya. Kembali ke waktu yang sekarang, ketika lagi nyantai, Nanae memberitahukan kepada Rei bahwa ia telah menelpon polisi mengenai pelaku pembunuhan suaminya. Serontak Rei pun marah dan langsung memukul Nanae.
Saat itu pun ada seseorang yang datang dan mungkin kalian mengira itu adalah polisi, namun ternyata itu hanyalah pengantar pesanan makanan Nanae. Dan untuk Nanae hanya ingin mengetahui reaksi Rei saat tahu kalau ia diketahui polisi sebagai tersangka. Keesokannya menjelang pagi, mereka melihat seorang polisi yang sedang berpatroli dan mereka pun lari meninggalkan mobil BMW-nya dan mencuri motor abang Gojek. Mereka pun singgah di sebuah kafe dan tak sengaja Rei melihat brosur mengenai kasus pembunuhan tersebut. Dan Rei ke toilet. Datang seorang pria menghampiri Nanae, lalu mereka pun nebeng ke pria tersebut untuk diantarkan ke suatu tempat. Di malam harinya saat ia kebingungan ingin kemana, tiba-tiba pria yang mengantarkannya tadi siang datang menemui Rei dan mengajak Rei adu gender, atau agar tidak terlalu vulgar kita sebut saja unboxing. Setelah menyerahkan serabi momoknya kepada pria om-om tersebut, pria itu memberikan uang kepada Rei. Ia pun dapat menelpon temannya. Oh iya, BTW sorry, kayaknya ada salah pengertian tadi ya. Yang membuat Rei bukan menjadi heteroseksual melainkan lesbian. Itu bukan ibunya, melainkan hanya, ya mungkin hanya kerabat biasa ya. Lanjut, selain untuk menelpon, ia pun dapat pulang ke rumahnya. Singkat cerita, kakak Rei datang menemui Rei untuk membahas mengenai kasus pembunuhan yang dilakukannya. Dan kakak Rei pun meminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan Rei yang telah dinasihati pun setuju, namun Nanae yang tak ingin berakhir di penjara jelas berbeda pendapat dengan Rei yang membuat mereka bertengkar. Setelah saat ingin mereka diantarkan ke polisi, Rei serta Nanae justru kabur melalui jendela kamarnya dan meminta mobil kepada kakak iparnya untuk kabur. Ketika malam harinya pun, di mana mereka hanya berdua, Nanae menunaikan syarat dari Rei waktu ia masih sekolah. Besoknya pun saat mereka sedang berdua, Rei pergi menelpon seseorang yang akan kita ketahui nanti. Yang jelas saat mereka ingin berbelanja kebutuhan hidupnya, yang mana saat Nanae mengisi BBM, tiba-tiba datang beberapa orang mengepung mereka dan melihat Rei hanya tersenyum bahagia saat dikepung. Dan dapat disimpulkan bahwa Rei yang tadi menelpon adalah ingin memberitahukan keberadaannya oleh polisi. Maka dari situlah mereka tertangkap dan film pun habis dapat disimpulkan kembali. Filmnya pun selesai. Yo guys, segini aja film Red Order. Intinya jika film ini itu intinya film ini mengajarkan untuk tidak lari dari kenyataan. Ya, itu aja. Oke. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah, pokoknya itu aja deh. Capek gue ngomong nih. Atau lagi mau ngomong apa?